Maaf ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat hari ini? Semangat. Ya, semangat terus ya. Ya, Ibu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membaca doa. Ya, Ibu. Mari kita sama-sama membaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Sehat, Ibu. Baik, di sini Bu akan cek kehadiran kalian. Jadi di sini semua hadir? Hadir, Bu. Tidak ada yang sakit? Ya, Ibu. Sehat semua, Ibu. Alhamdulillah sehat. Jadi kita sebelum masuk materi, terlebih dahulu kita SBK-nya biar tambah semangat. Yeyo. Ibu minta kalian berdiri ya. Ayo, semua berdiri. Ikuti ya yang ada di depan. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Oke. Satu mulutnya dikunci, dua duduknya yang rapi, tiga mendengarkan guru, satu dua tiga dapat ilmu baru. Yeay, yeay. Jadi sebelum masuk materi, Ibu mau bertanya. Menurut kalian, apa contoh hak yang kalian dapat di rumah? Contoh hak kalian. Saya, Ya, tiga. hak belajar Ya. di rumah. Hakku saya tidur makan. Ya, bisa. Hak makan, Ibu. Nah, materi kita hari ini tentang hak dan kewajiban. Di sini Ibu akan tampilkan materi Ibu dan kalian harus perhatikan dan simak baik-baik ya. Ibu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi kita mengenal norma hak dan kewajiban. Baik, di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Pertama, melalui kegiatan mengamati video atau cerita bergambar tentang kehidupan di sekolah dan masyarakat, diskusi kelompok, serta pengerjaan LKPD, peserta didik atau kalian dapat mengidentifikasi macam-macam norma dan aturan di lingkungan sekitar dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan membaca kasus sederhana, diskusi kelompok, dan presentasi, peserta didik atau kalian dapat menganalisis perbedaan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Lalu melalui kegiatan pengamatan media video diskusi kelompok dan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan contoh hak dan kewajiban di sekolah, rumah, dan masyarakat dengan baik. Terakhir, melalui kegiatan presentasi hasil diskusi, peserta didik dapat menunjukkan sikap menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Nah, adapun manfaatnya, manfaat pembelajaran kita tentang norma, aturan, hak, dan kewajiban merupakan pedoman penting agar kehidupan bersama berjalan tertib, adil, dan harmonis. Dengan memahami dan melaksanakan norma serta aturan, peserta didik belajar menyeimbangkan hak dan kewajiban, menghormati perbedaan, menjaga keragaman budaya, dan mengamalkan nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Nah, di sini kita sudah masuk materi tentang pengertian norma. Di sini Ibu akan jelaskan apa itu norma. Jadi, norma adalah
masyarakat agar kehidupan berjalan tertib dan harmonis. Norma juga dibuat berdasarkan kebiasaan, nilai-nilai, dan aturan hukum dalam suatu masyarakat. Nah, di sini ada jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma itu ada 4. Pertama ada norma kesopanan, dan hukum. Nah, di sini Ibu akan jelaskan satu persatu tentang jenis-jenis norma. Pertama, norma kesopanan. Jadi norma kesopanan itu adalah aturan yang mengatur tata krama dan etika. Kemudian norma agama adalah aturan berdasarkan ajaran agama. Ketiga, norma kesusilaan atau aturan yang berasal dari hati nurani manusia. Dan terakhir ada norma hukum, di mana aturan yang dibuat oleh pemerintah dan memiliki sanksi tegas. Adapun contoh berdasarkan jenis norma. Pertama, mengucapkan salam berbicara dengan sopan termasuk norma apa? Kesopanan. Ya, benar. Tidak mencuri, tidak mengganggu ibadah orang lain termasuk norma apa? Agama. Ya. Tidak berbohong, menghormati orang lain masuk norma apa? Kesusilaan. Ya. Dan terakhir ada larangan korupsi atau peraturan lalu lintas masuk pada norma hukum. Kalian sudah pintar membedakan jenis-jenis norma dan contoh-contohnya ya? Iya. Nah, kita masuk pada hak dan kewajiban anak. Sebab itu, apa itu hak? Tadi Ibu sudah bertanya pada kalian, dan kalian tahu hak itu apa? Hak itu Adalah sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu atau yang dimiliki oleh diri sendiri. Kemudian hak kita sebagai anak itu ada hak mendapatkan identitas atau akte kelahiran. Kemudian hak mendapat pendidikan, hak atas kesehatan dan perlindungan, hak untuk bermain dan beristirahat. Itu semua termasuk hak dari kita sendiri atau kalian ya. Nah, masuk kepada apa itu kewajiban. Jadi Ibu jelaskan, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu. Contoh kewajiban kalian kepada orang tua apa ya? Membantu, menghormati. Nah, menghormati. Di sini kita juga selain hak, anak juga memiliki kewajiban seperti menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan, bersikap jujur dan tidak melakukan perundungan, menghormati orang tua dan guru. Itu termasuk dari kewajiban kita sebagai anak. Terakhir, ada pentingnya menaati norma, hak, dan kewajiban. Jika semua orang menaati norma dan menjalankan hak serta kewajiban, maka masyarakat akan lebih tertib dan harmonis. Tidak ada pelanggaran hukum dan konflik sosial. Hak setiap individu akan terpenuhi dengan baik. Jadi pentingnya kita menaati norma, hak dan kewajiban agar masyarakat kita atau kita sendiri itu lebih tertib. Apa kalian sudah paham? Kalian dengar tidak? Dengar. Oke. Diperhatikan ya, Ibu menjelaskan. Iya, Ibu. Sudah. Nah, itu penjelasan yang Ibu sampaikan pada kalian dengan materi aturan, hak, dan kewajiban. Lebih jelasnya lagi, Ibu akan menampilkan video pembelajaran kita. Jadi Ibu mohon kalian simak baik-baik ya. Untuk Ibu akan tampilkan videonya, kalian simak ya. Ya, Ibu. Oke, dengar baik-baik. Hari ini kalian akan belajar materi bentuk norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang pertama, kalian akan belajar pengertian norma. Apa itu norma? Norma merupakan kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupannya dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada Maha Esa yang
tercantum dalam kitab suci setiap agama. Contoh norma agama di atas ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nuraninya. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan bersifat tidak Simak ya videonya. Ibu. yang merasakannya, seperti merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Contoh norma kesusilaan seperti bentuk norma selanjutnya adalah norma hukum, yaitu aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum sifatnya tegas dan nyata. Contoh norma hukum seperti mematuhi peraturan lalu lintas, larangan mencuri, dan larangan membunuh orang lain. Orang sehari-hari. Semoga materi itu bermanfaat untuk kalian dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, Ibu rasa dari video tadi yang Ibu tampilkan kalian sudah paham semua ya? Iya, Ibu. Jadi Ibu akan membagikan RKPD dan bahan ajar dan Ibu akan bagi kelompok 3. Nah, di sini kelompok 1, 2, dan 3. Oke, paham? Paham, Ibu. Ini kelompok 2 ya. Iya. Ini kelompok 3. Oke, kerja ya. Ini kelompok 1. 3. Nah, kalian kerjakan ya soal yang diberikan. Iya, Ibu. Kerjasama dengan kelompoknya, oke? Iya, Ibu. Kelompok ini bagaimana? Ibu, bagaimana ini, Ibu? Yang mana? Berarti 50-50 berarti Ibu, ini bagaimana? Terima kasih, Ibu. Nah, di sini bagaimana? Oh. Sampai sana. Kalau sudah, bilang ya supaya di sekolah. dikerjakan ya yang benar dan tepat. Jadi, baru itu dia ngomong supaya dibilang pintar itu. Ya jangan terlalu buru-buru, kerjakan dengan benar. Iya, Ibu. Sudah? Saya mikir lagi. Ibu sudah kelompok 2. Ya, kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3 dan 1 bagaimana? Oke, kita tunggu kelompok 1 dan 3 ya. Untuk kelompok 2, tenangkan diri kalian. Oke. Untuk kelompok 2, sabar ya untuk menunggu teman-temannya. Iya. Sudah semua? Oke, Ibu akan kumpul.
Nah, kalian sudah mengisi soal yang Ibu berikan. Siapa yang mau mempresentasikan jawaban tadi yang kalian sudah jawab? Saya. Siapa ya? Saya. Ya, adik Siva boleh? Dari sini juga. Apa ya? Jadi, kalau bisa 2 orang. Kalau bisa. Kita punya ibu sendiri saja. Iya. Oke. Perhatikan ya teman-temannya. Iya, Ibu. Diperhatikan ya temannya. Ya, Ibu. Kita ini tuh hak. Ya, benar tidak? Nah, terus belajar ditemani orang tua itu juga hak. Benar. Yeay. 50.000. Ya, tentang temannya. Masih semangat? Oke, biar tambah semangat kita ice breaking lagi. Oke, berdiri semua. Semangat kan? Semangat. Tidak semangat jawaban ini. Semangat. Jadi Ibu akan berikan kalian soal untuk kalian kerjakan masing-masing orang ya, masing-masing per orang. Iya, Ibu. Kerjakan ya anak-anak. Ibu nyontek dia itu. Sama saya. Jangan ada yang nyontek. Kerjakan masing-masing. Sudah? Sudah, Ibu. Belum, Ibu? Saya sudah. Oke, kita tunggu yang lain ya. Yang sudah sabar. Saya juga sudah. Ya, yang lain. Ibu saya sudah. Oke, ternyata sudah semua. Iya, Ibu. Belum, Ibu. Saya Ibu sudah. Oke, Ibu kumpul ya. Iya, Ibu. Ibu. Pintar. Pintar sekali anak-anak ini. Oke. Ini sudah? Boleh Ibu minta satu orang menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Bisa? Bisa. Siapa yang mau maju? Yang mau? Saya. Oke, silakan adik Ririn. Jadi hak dan
dan kewajiban itu, kalau hak itu adalah sesuatu yang harus kita miliki. Kalau kewajiban itu sesuatu hal yang harus kita lakukan atau kita laksanakan. Norma, ada beberapa norma. Yang pertama, norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum. Ya, tepuk tangan. Ini bahasa tahu. Nah, jadi yang temannya sudah sampaikan tadi dan simpulkan itu sudah benar. Ibu akan memperjelas kembali lagi bahwa norma atau aturan, hak dan kewajiban itu sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui. Jadi hak itu adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh kita sendiri. Kemudian kewajiban itu yang harus kita lakukan atau kita laksanakan dan wajib untuk dilakukan. Nah, itu disebut sebagai kewajiban. Dan ada pun macam-macam norma tadi sudah disebutkan temannya, bahwa ada norma kesopanan, kesusilaan, norma hukum, dan norma agama. Nah, itulah materi kita yang sudah Ibu jelaskan dan kalian sudah pahami tadi. Apakah hari ini kalian senang dengan mata pelajaran kita pada pagi hari ini? Senang! Senang? Senang! Sudah paham semua? Sudah! Oke. Kalau begitu, jadi materi minggu depan kita belajar tentang tokoh-tokoh perumusan Pancasila. Jadi kalian belajar ya di rumah tentang yang Ibu kasih tahu tadi. Tentang apa tadi? Nah, itu dia. Oke, jadi materi kita cukup sampai sini saja. Nah, sebelum kita pulang, anak-anak bisa stretching dulu ya, biar kalian semangat lagi. Masih semangat kan? Masih! Oke, berdiri semuanya. Ikuti Ibu di depan. Kalian tahu kan spring yang tangan ke atas? Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikat berenang, duduk yang rapi siap berdoa, putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, satu jari kanan atas dari bawah siap berdoa, satu jari kanan satu jari kiri ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang, dua jari kanan dua jari kiri ku gabung menjadi empat, ku buat gemilang centrik, tiga jari kanan tiga jari kiri ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi, empat jari kanan empat jari kiri ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci, lima jari kanan lima jari kiri ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Oke. Ibu cukupkan pada pagi hari ini. Semoga materi kita tadi bermanfaat untuk kalian ke depannya. Amin. Ibu
Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.